Hai, welcome back with me again. Dan ini kembali di channel YouTube aku, Agung WS. Nah, lumayan lama juga kita udah gak pernah bahas tentang anxiety, panic attack, GERD, dan asam lambung. Dan kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan yang pertama, Bang, gimana keadaannya sekarang? Sudah sembuh apa belum? Nah, keadaanku sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Dan alhamdulillah aku sudah sembuh. Dan apakah sudah dikatakan 100% sembuh? Bisa iya, bisa tidak. Karena mungkin pasti ada yang bilang, kalau udah sembuh tapi kok sering kumat gitu. Kenapa aku bilang 90%? Karena ada dimana titik di saat aku juga bakalan kambuh lagi gitu. Tapi kambuhnya ini enggak separah yang dulu-dulu. Jadi aku sudah tahu seperti apa cara mencegahnya gitu. Jadi begitu datang muncul lagi, aku sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Jadi nggak bakalan yang separah dulu lah itu. Jadi aku sudah tahu cara menanganinya seperti apa. Ya intinya kembali lagi tetap berpikiran yang positif. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa disembuhkan dan apa bakalan kumat lagi? Ya tentu saja penyakit ini bisa disembuhkan ya. Jangan beranggapan, wah nanti penyakit ini nggak bisa sembuh. Lah abang sendiri kok cuma 90%, nggak 100% sembuh. Ya seperti aku bilang lagi, ini kembali lagi kepada kalian gitu. Dan kalau kalian punya etikat baik, punya tekad yang kuat untuk sembuh, ya insya Allah pasti bakal sembuh gitu. Tapi kalau kalian udah berpikir buruk dulu, ya kalian sendiri sudah tahu lah jawabannya seperti apa. Dan apa bakalan kumat lagi? Nah ini mungkin bisa iya, bisa tidak. Seperti aku bilang tadi, ini kembali ke orang masing-masing. Karena setiap orang juga pasti berbeda-beda. Mungkinan dalam jangka 1 bulan, atau 5 bulan, atau setahun sekali bakalan kumat. Ya pasti adalah, cuman gak bakalan seperti yang dulu-dulu sering atau bahkan setiap saat itu mengalami kecemasan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan sedikit melihat video cuplikan dari salah satu sahabat kita juga yang merupakan penderita anxietas dari Anxietas Care Indonesia. Dan mungkin juga aku bakalan sedikit sharing tentang pengalamanku di saat itu. Semoga dengan ada videonya ini nanti ada pelajaran yang bisa kita ambil. So let's go ke TKP. Udah mulai ya? Kalian tidak sendiri. Ya, halo guys. Gua lagi kemarin gue kena omongan toksik dari temen gue. Terus jadinya akhirnya gue sampai hari ini agak sendawa. Jadi kayaknya dari lampu pengen keluar. Kita nelan nggak enak banget karena pikiran. Jadi toksik omongan toksik yang mengganggu sih. Sebenarnya salah satu sifat sampah yang gue punya adalah sifat karakter di mana gue kalau debat gue nggak mau kalah. Karena memang gue punya dasarnya. Tapi itu sampah men, sampah banget. Karena pada saat debat, sebenarnya debat itu sendiri juga, ngapain kita debat dengan orang yang nggak paham. Kemarin gue dijudge seseorang, sama seseorang, dia nggak paham tentang anxiety, dia nggak paham tentang panic attack, panic disorder dan sebagainya itu yang embel-embelnya. Tapi tiba-tiba dia ngejudge gue, hati-hati loh kamu itu nggak boleh minum obat, itu mengganggu otak lu, jadi ya bla 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 gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Jadi gue debatin aja dan gue sebel banget. Tapi ternyata itu percuma gitu. Jadi sangat percuma banget. Buset, gue nggak enak banget. Oh my god, gue lagi panik, mata gue blur. Tapi bersyukurnya gue masih tetap bisa kerja men. Gue harus tetap kerja. Masih gue harus recording. Berjuang buat anak gue yang kena stroke. Halo, bilang halo.
halo kamu. Jadi berapa tahun yang lalu anak gue kena stroke dan itu sebuah pukulan sih, tapi pasti kuat. Sampai hari ini gue bisa napas, sesek, tapi seseknya gue percaya bukan karena sesek apa, tapi sesek karena nggak terima gitu loh. Dan itu gue harus rubah. Gejala gue percaya kalau tanda-tanda panic attack itu muncul gitu. Ini reaksiku waktu panic attack. Kalau ngeliat apa ya, reaksi dari masnya kayak ingat masa lalu aja. Gua penderita anxiety, dan anxiety itu nggak enak, panic disorder itu nggak enak, dan itu nggak enak sama sekali. Tapi sekarang gua gabung sama Anxiety Care Indonesia dan banyak sharing juga sama Bung Erik Wibowo, bahkan lihat video-videonya juga. Itu sangat membantu gue untuk bisa pulih hari demi hari lah. Gak segampang membalikkan tangan, tapi percaya bahwa pasti bisa sembuh, cuman waktunya kapan. Oke, guys, God bless semuanya, semangat. Oke, langsung ke kesimpulannya. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, kita juga bisa mengambil intisari dan kesimpulannya. Ini berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama, di mana orangnya ini sangat sensitif, jadi tidak mudah disinggung sedikit gitu. Kadang kan kita sering kumpul, sering curhat sama teman kita, dan salahnya ada kita itu salah tempat. Orang yang tidak pernah ngalamin anxiety atau panic attack itu nggak bakalan ngerti seperti apa itu rasanya, karena kita secara fisik nih kelihatan baik-baik aja kan, namun di dalamnya ya nggak baik, ya dalam keadaan kurang baik lah. Kecuali sudah kita jelaskan nih sama mereka keadaan kita seperti apa, itu pun bahkan mereka juga nggak percaya. Nah, yang terpenting itu adalah orang-orang terdekat kita atau keluarga kita yang mengerti tentang keadaan kita, yang selalu mendukung kita. Jadi ya kalau saranku, curhatlah di tempat yang tepat gitu ya. Salah satunya keluarga kita yang lebih paham, tahu kondisi kita itu seperti apa. Nah, pada dasarnya teman-teman yang mengalami ansietas itu orangnya juga awalnya mungkin ada yang ceria ya. Ini dari sisi yang aku bisa lihat itu ada juga sih mungkin yang jenisnya yang lebih pendiam. Tapi kalau aku termasuk kategori orang yang termasuk ceria sebenarnya gitu. Dan salah satunya juga yaitu perfeksionis. Apapun hal itu selalu dikejar dengan sesuai target gitu, harus terlampaui lah, tercapai. Apalagi dalam hal debat, ya pengennya mau menang gitu. Maksudnya dalam artian menangnya itu ya memang berdasarkan fakta yang kita tahu. Aku sendiri pun kalau berdebat ya aku analisa dulu, aku juga punya datanya dulu. Gak mungkin juga aku berdebat tanpa asal-asal aja gitu, kayak buang-buang waktu aja. Seperti pengalaman yang di video abangnya tadi, juga aku pun sama. Nah, apalagi yang kita ajak debat tuh kayak sok paham, sok ngerti, padahal dia nggak tahu seperti apa yang didebatin itu. Kayak tadi tuh pembahasan ansietas, dia bilang jangan gini-gini. Ya, dia nggak tahu rasanya kayak gimana, dan kita yang sendiri lebih tahu itu. Makanya kalau aku berdebat juga sama orang, kalau dia nggak paham dengan apa yang didebatin, aku lebih mending jawab iyain aja deh gitu, daripada buang-buang waktu debat sama orang yang dia sendiri juga nggak tahu gitu data-data yang dia debatin gitu. Ya sama aja buang waktu lah. Ya selain itu juga kita tanggapin aja dengan sabar gitu, karena itu kan juga ngelatih cara pola pikir kita sendiri. Nah, reaksi gejala kumatnya panic attack itu muncul ya mulai dari sendawa tadi, terus perut begah, gak enak, dan juga pikiran kita yang
terlalu menumpuk dan akhirnya mengalami sesak di dada gitu, akibat dari akumulasi sensitivitas pikiran kita yang terlalu tinggi. Munculnya juga bisa terjadi karena dalam keadaan kita sendirian atau bahkan dalam keadaan keramaian. Nah, kalau aku pribadi dulu tuh seringnya ngalamin pas lagi di jalan ya, dalam keadaan berkendara gitu. Ya termasuk berisiko juga, jadi mau gak mau ketika aku mulai ngalamin panik itu pas di jalan, mau gak mau aku harus menepi dulu, berhenti sebentar, nenangin diri gitu. Kayak kamu udah tahu 5 menit lagi mau pingsan, itulah rasanya gitu. Nah, mungkin dengan adanya video ini semoga teman-teman para penderita anxietas bisa lega, gak terlalu yang menjadi beban pikiran, karena kita ternyata gak sendirian gitu. Dan juga buat abangnya tetap semangat, cepat kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan teman-teman mungkin pada juga nanyain kenapa aku mulai jarang bahas ini, karena aku sekarang lebih menyibukkan diri memanfaatkan kegiatan yang ada biar tetap selalu berpikiran positif. Maka dari itu kadang aku juga nggak selalu melulu upload video tentang bahas ini dan bahas tentang yang lainnya juga. Tapi tenang, nanti pasti juga aku bakalan share dan bahas tentang pengalaman anxietasku. Jadi kalian yang penasaran dan ingin bertanya-tanya, silahkan komentar di bawah. Pesan yang dapat kita simpulkan adalah ingat, kita tidak sendirian.